Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau belajar lagi ya teman-teman tentang materi-materi SKD CPNS ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang sudah lulus CPNS tahun kemarin, selamat. Semoga di pekerjaannya yang baru semakin berkah dan amanah ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum lulus, jangan patah semangat, jangan kasih kendor. Mari kita belajar lagi dari sekarang untuk persiapan CPNS tahun depan. Oke, sesuai tema kali ini yaitu kita akan belajar materi SKD lagi ya teman-teman. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang TIU, numerik, deret, atau sering dibilang deret angka atau huruf ya teman-teman. Teman-teman biasanya senang dengan melihat soal seperti ini karena biasanya lebih mudah daripada soal TIU yang lain. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya kita terus semangat memberikan informasi-informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Yuk kita langsung aja belajar materi tentang TIU, yaitu numerik, deret huruf atau angka ya teman-teman. Tes deret angka yang terdapat di dalam materi tes intelijensi umum atau TIU yaitu menentukan hubungan-hubungan yang berlaku dari satu bilangan ke bilangan yang lain, lalu menentukan bilangan yang hilang dengan menggunakan pola yang sama pada deret tersebut, lalu memperhatikan perubahan satu bilangan ke bilangan yang lain. Pastikan bilangan yang ada memiliki pola bilangan yang sama. Yang pertama kita pelajari di sini yaitu deret angka. Ada macam-macam deret angka yang sering keluar dalam ujian CPNS tiap tahunnya ya teman-teman. Berikut adalah beberapa variasi pola yang sering muncul. Yang pertama yaitu pola baris Fibonacci, yaitu setiap angka selanjutnya berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Di sini ada contoh, ada angka 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21. Dimana kalau diperhatikan di sini ada angka 1 dan 2, lalu 3. 3 merupakan penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Lalu di setelah 3 ada angka 5 yang merupakan penjumlahan dari angka 2 dan angka 3. Lalu di sebelah 5 ada angka 8, yaitu hasil penjumlahan dari angka 3 dan angka 5 dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya ada pola penjumlahan atau pengurangan tetap, di mana di sini ada contoh 1, 5, 9, 13, 17, 21, dan 25. Untuk soal seperti ini teman-teman pasti langsung bisa mengerjakannya karena ini merupakan pola yang sangat mudah ya teman-teman. Karena ini merupakan penjumlahan atau pengurangan tetap. Kalau kita lihat dalam contoh ini yaitu terjadi penjumlahan tetap ya teman-teman, di mana bertambah secara 4 secara tetap dari angka 1 ke 5 merupakan penjumlahan dari 1 ditambah 4, lalu 5 ditambah 4 akan menghasilkan angka 9, dan yang selanjutnya yaitu 9 ditambah 4 akan menghasilkan 13, dan seterusnya. Nah, gimana teman-teman, masih cukup mudah kan untuk soal-soal seperti ini? Teman-teman pasti bisa langsung ngerjainnya ya. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya yaitu yang ketiga di sini, pola perkalian atau pembagian tetap. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, di sini terdapat angka 3,
6, 12, 24, 48, dan 98. Jika dilihat dari polanya sudah terlihat ya teman-teman. 3 lalu ke 6. Di sini sudah terlihat ada pola sebetulnya. Tapi jangan langsung terkecoh. Kita lihat dulu yang selanjutnya, yaitu 6 ke 12. Sudah terlihatkah ada perubahan atau ada polanya? Sudah jelas ya teman-teman, di sini ada pola, yaitu 3 dikalikan 2 akan menghasilkan angka 6, dan 6 dikalikan 2 akan menghasilkan angka 12. 12 dikalikan 2 akan menghasilkan angka 24, dan selanjutnya ya teman-teman. Ini masih terbilang mudah ya teman-teman. Teman-teman pasti langsung bisa mengerjakannya untuk soal-soal seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu pola bilangan ganjil. Contoh, di sini terdapat angka-angka yang ganjil ya teman-teman. 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan 23. Di sini sudah terlihat bahwa penambahan angka di sini yaitu angka penambahan ganjil, atau bisa juga dibilang karena tetap di sini seolah-olah angka ini merupakan angka penambahan tetap, yaitu plus 2 ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu pola bilangan genap. Sama seperti pola bilangan ganjil. Contohnya yaitu 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Di sini bisa kita lihat juga terdapat pola seperti penambahan, yaitu penambahan 2 angka, 12 ke 14, 14 ke 16. Intinya sih mirip-mirip ya teman-teman. Yang jelas kita harus memahami pola seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat soal. Tetapi untuk soal-soal seperti ini mungkin cukup langka ya teman-teman, karena dalam CPNS itu soalnya biasanya yang ya lumayan rumit sih. Lalu yang selanjutnya yaitu ada yang keenam, merupakan pola bilangan prima, di mana di sini terdapat contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Untuk soal seperti ini biasanya ada ya teman-teman. Kita biasanya kesulitan dalam menentukan pola, tetapi padahal yang dicari itu adalah bilangan prima, sehingga teman-teman harus hati-hati dalam mengerjakan contoh soal seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu pola pangkat tetap. Pola pangkat tetap itu merupakan soal yang paling sering keluar dalam setiap ujian CPNS, di mana soal-soal seperti ini memiliki tingkat kerumitan yang berbeda, dari yang mulai paling mudah dan bahkan paling sulit. Di sini ada contoh yaitu angka 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, maka titik-titik. Jika dilihat dari polanya, kita lihat dulu dari angka 1 ke angka 2. Apakah memiliki pola yang sama? Jika dilihat dari polanya, angka 1 dan ke angka 2, angka 1 ke angka 2 memiliki pola yang berbeda. Kita lihat terlebih dahulu, angka 1 ke angka 4 memiliki selisih yaitu 3. Lalu yang selanjutnya angka 4 ke 9 memiliki selisih 5, dan yang selanjutnya angka 9 ke 16 memiliki selisih 7. Sehingga sebenarnya di sini sudah terlihat ada pola ya teman-teman. Polanya yaitu kita lihat di angka keduanya yang di bawah ini ya teman-teman. Kita lihat di sini ada selisih antara perbedaan angka di keduanya atau di pangkat keduanya. Di sini kita lihat ada selisih, yaitu selisihnya yang tetap ya teman-teman. Di sini selisihnya semua 2, 2, 2, 2, 2. Bisa dilihat dari selisih dari angka 5 ke angka 3, atau dari 5 ke 7, dari 7 ke 9. Semuanya memiliki selisih penambahan 2 angka. Sehingga jawaban yang paling benar untuk soal ini yaitu 64 ya teman-teman.
Untuk soal-soal seperti ini biasanya sering keluar dalam ujian CPNS tiap tahunnya ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus hatam untuk soal pola pangkat seperti ini. Nanti kita juga akan buat soal lebih banyak tentang pola pangkat atau soal-soal seperti ini lagi ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasannya gimana, sudah cukup jelas atau teman-teman masih bingung tentang pola pangkat tetap? Kalau teman-teman masih bingung, boleh komentar di bawah juga, atau nanti kita belajar sama-sama di video selanjutnya ya teman-teman, untuk belajar dan membahas soal-soal tentang pola pangkat tetap ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut dulu ke materi selanjutnya. Yang ke-8, adapun pola loncat bilangan. Di sini terdapat contoh yaitu angka 100, 1, 90, 2, 80, 3, dan 70. Kalau dilihat dari polanya sudah terlihat mudah ya teman-teman. Ini kita bantu melihat polanya dengan menyamakan pola yang samanya ya teman-teman dengan warna. Di sini terlihat ada angka 100, 90, 80, 70. Sudah jelas ya, ada pengurangan 10 di setiap bilangannya. Sedangkan yang biru itu ada penambahan 1, 2, dan 3. Itu penambahan satu angka ya teman-teman. Untuk soal-soal seperti ini, teman-teman kadang-kadang bisa dapatkan atau nggak sama sekali, karena bisa dibilang mudah atau langka sih ya mungkin untuk dapat soal-soal seperti ini, tapi mungkin saja bisa keluar. Adapun contoh selanjutnya yaitu di sini ada angka 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 17. Jika dilihat dari soal seperti ini, biasanya teman-teman langsung pusing atau teman-teman sering terkecoh dengan angka 17 di belakang ini. Biasanya kalau melihat angka seperti ini sama di belakang, kita langsung mengatakan, wah ini sulit nih. Padahal polanya tidak terlalu rumit. Kalau teman-teman tidak terburu-buru, biasanya untuk soal-soal seperti ini mudah sekali dikerjakan. Ini kita bantu melihat polanya dengan membedakan warna dari pola angka di sini. Di sini terlihat bahwa angka hitam memiliki pola bertambah 4 di setiap polanya. 1 ke 5 yaitu merupakan 1 ditambah 4, dan 5 ke 9, 5 ditambah 4, 9 ke 13 yaitu bertambah 4 angka seterusnya. Lalu yang biru, di sini ada penambahan angka yaitu dari 5 ke 7 yang merupakan 2 ditambah dengan 5 akan menghasilkan 7, dan 7 ditambah 5 akan menghasilkan 12, dan selanjutnya. Untuk soal seperti ini kadang muncul ya teman-teman, jadi teman-teman harus hati-hati, jangan terkecoh, apalagi teman-teman langsung berkata sulit jika melihat soal-soal seperti ini. Nah, itu dia pola loncat bilangan, gimana, masih cukup mudah lah ya teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakannya dengan santai dan rileks, soal-soal seperti ini pasti akan mudah dikerjakan. Oke, sudah jelas ya. Kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini. Yang kedua, deret huruf. Pada dasarnya deret huruf hampir sama dengan deret angka, hanya saja dalam bentuk huruf. Pola-polanya juga demikian. Misalnya pola huruf berkurang atau bertambah tetap, pola huruf Fibonacci, pola huruf ganjil atau genap, dan juga lain-lainnya ya teman-teman. Sama lah seperti yang sudah dijelaskan 8 tadi, hanya saja dirubah angkanya menjadi huruf. Di sini ada contoh, yaitu ada huruf G, A, G, B, C. Di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, di mana terdapat pola yaitu G ke G dan G ke G lagi. Itu tetap tidak berubah ya teman-teman. Maka jawaban yang selanjutnya ya sudah pasti tidak berubah juga, G ya teman-teman, karena tetap. Tapi kalau penasaran, kita boleh juga lihat yang sebelahnya ya teman-teman.
yaitu dari A ke B dan B ke C. Di sini juga terdapat pola, yaitu penambahan satu angka ya, atau satu huruf ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk contoh soal ini yaitu G ya teman-teman. Sudah jelas kalau ini ya, ini masih mudah lah ya. Tapi nanti akan ada soal-soal lain untuk contoh deret huruf seperti ini. Nanti teman-teman join aja di grup Telegram di bawah atau subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan update video dari kita ya. Karena di video-video selanjutnya nanti kita akan banyak membahas soal ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, apakah sudah jelas tentang deret huruf? Sepertinya masih cukup mudah lah ya teman-teman. Perbedaannya dengan deret angka ya hanya perubahannya saja. Hanya perubahan di antara angka dan huruf saja. Untuk teknik pengerjaannya sama dengan teknik-teknik yang sudah dilihat tadi ya teman-teman. Ada kurang lebih 8 lah ya tadi yang sering keluar di ujian CPNS. Lalu ada pun tips dalam mengerjakan deret huruf ya teman-teman. Di sini tipsnya yaitu untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan soal deret huruf, kita dapat juga mengubah huruf tersebut menjadi angka dan mengerjakannya seperti mengerjakan deret angka. Berikut adalah daftar huruf jika diubah dalam bentuk angka. A jadi 1, B jadi 2, C jadi 3, D jadi 4, E jadi 5, dan seterusnya ya teman-teman. Adapun triknya, perhatikan terlebih dahulu pola barisan secara keseluruhan dan amati pola yang memungkinkan. Pola barisan harus konsisten ada. Banyak variasi pola barisan yang memungkinkan. Jadi jangan terpaku pada satu pola saja ya teman-teman. Nah, itu dia tadi sedikit tips and trick dalam mengerjakan soal deret huruf. Gimana, apa cukup bermanfaat atau teman-teman udah sering mungkin yang ngerjainnya seperti ini ya teman-teman. Jadi mudah lah ya. Kita harus berpikir mudah supaya kita dimudahkan nanti dalam mengerjakan soal-soal ujian CPNS tahun depan ya teman-teman. Amin. Lalu yang selanjutnya adapun tips and trick dalam mengerjakan soal deret angka atau huruf ini ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus semakin banyak berlatih soal, maka juga akan semakin banyak variasi pola yang kita ketahui. Lalu yang kedua, biasanya pola yang diujikan bukan pola sederhana, tetapi pola yang unik sehingga dibutuhkan kreativitas dalam pengerjaannya. Lalu tips yang ketiga, cermat dan teliti. Terkadang kita melihat seolah ada dua jawaban yang memungkinkan, padahal sebenarnya hanya ada satu jawaban yang benar. Lalu yang keempat, jangan terlalu berpikir rumit. Terkadang kita langsung memikirkan suatu pola yang rumit pada suatu soal, padahal polanya sangat sederhana. Biasanya tingkat kerumitan soal bertambah pada soal-soal akhir. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman, pengalaman sendiri, yaitu sulit mencari pola padahal pola itu bukan penambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian ataupun Fibonacci. Ternyata pola tersebut adalah pola bilangan prima ya teman-teman. Itu sering terjadi kayaknya, nggak sering terjadi sih. Itu sangat mengecoh dalam mengerjakan soal deret angka. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, kerjakan soal yang kita anggap mudah terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan memaksakan apabila kita sudah mencoba menghitung namun sulit, karena itu akan memakan waktu ya teman-teman, sayang sekali. Nah, itu dia tips and trick dalam mengerjakan soal TIU di bagian deret angka atau huruf ya teman-teman. Semoga dengan belajar ini teman-teman bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal seperti ini lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang akan
belajar untuk CPNS tahun 2021 ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa tahun 2021 akan ada banyak penerimaan CPNS ya teman-teman, karena penggabungan dari tahun 2020 dan 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman. Lalu bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya ilmu yang teman-teman punya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang ingin sama-sama belajar untuk mempersiapkan CPNS tahun selanjutnya. Dan jangan lupa komen supaya kita terus semangat dalam mengerjakan atau memberikan informasi-informasi seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.